Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kali ini kita akan membahas film berjudul Stalingrad yang rilis pada tahun 1993. Film ini berdasarkan dari sudut pandang pasukan Jerman, mengisahkan tentang para prajurit Jerman yang begitu menderita pada pertempuran Stalingrad. Mereka harus bertahan dengan keadaan musim dingin yang begitu ekstrim dan selalu waspada terhadap serangan pasukan Uni Soviet. Pertempuran Stalingrad merupakan pertempuran paling berdarah saat Perang Dunia Kedua yang memakan korban hampir 2 juta jiwa. Dan langsung saja kita ke alur filmnya. Film berawal di bulan Agustus tahun 1942 di Italia. Terlihat beberapa tentara Jerman sedang menikmati cuti setelah mereka bertempur di Afrika Utara. Di sana terlihat dua prajurit bernama Rollo dan Reiser yang sedang bersantai menikmati liburan mereka. Tak lama kemudian, tiba-tiba semua prajurit diperintahkan untuk segera berkumpul. Dalam upacara itu, mereka diperkenalkan dengan komandan baru yang bernama Letnan Hans von Wieslend. Dia adalah komandan Peleton 1 Kompi 2. Diketahui unit mereka akan segera dikirim ke front timur untuk berpartisipasi dalam pertempuran Stalingrad. Kereta pun diberangkatkan. Terlihat beberapa prajurit begitu menikmati perjalanan mereka. Sementara Hans juga menulis surat untuk kekasih yang sangat ia rindukan. Ternyata Hans baru pertama kali maju dalam pertempuran di garis depan. Singkat cerita, kereta itu sudah sampai di Uni Soviet. Namun di sana mereka melihat beberapa prajurit yang terluka akibat pertempuran sebelumnya. Hal itu sebagai pertanda betapa mengerikannya pertempuran yang akan mereka hadapi. Di sana Hans melihat seorang perwira yang sedang memukuli tawanan perang. Karena rasa kemanusiaan, ia mencoba menghentikan perwira itu, tapi dia justru mendapat pukulan sampai tersungkur. Hans yang tak terima dengan perlakuan itu, ia mengajukan protes kepada Kapten Heller. Namun Kapten Heller mengabaikan hal itu dan menertawakannya. Sebelum bertempur, para prajurit Jerman terlihat sedang berdoa bersama. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan untuk membangkitkan semangat nasionalis. Pasukan Jerman mengawali serangan dengan menghujani tembakan senjata artileri ke area medan pertempuran. Kini Peleton Hans harus bergabung dengan kompi yang dipimpin oleh Kapten Hermann. Kapten Hermann ingin menyerang ke sebuah pabrik yang diduga salah satu persembunyian pasukan Uni Soviet. Dia memerintahkan untuk melakukan penyerbuan secara diam-diam agar mereka tidak diketahui oleh musuh. Pasukan Jerman mulai bergerak secara perlahan, mengendap-endap agar tidak menimbulkan suara. Namun tiba-tiba salah satu prajurit bernama Feldman tak sengaja menekan pelatuk senapannya. Suara tembakan itu mengakibatkan musuh mengetahui posisi mereka, sampai akhirnya pertempuran pun terjadi. Pasukan Uni Soviet terus menembaki prajurit Jerman dengan senjata mesin. Satu persatu prajurit Jerman tewas akibat posisi yang sangat terbuka dan hanya memiliki sedikit tempat untuk berlindung. Sehingga pasukan Jerman sangat terdesak dan kini tidak bisa berbuat banyak. Kapten Hermann yang tidak kekurangan akal memerintahkan untuk melemparkan beberapa bom asap supaya menyamarkan posisi mereka. Kemudian Kapten Hermann menyuruh Feldman untuk menebus kesalahannya. Feldman diperintahkan harus maju ke depan untuk menghancurkan senjata mesin milik Uni Soviet. Ia pun berlari dengan membawa granat di tangannya dan bisa menghindari semua tembakan musuh. Namun Kapten Hermann tidak menyesalinya. Bahkan ia mengatakan jika Feldman telah berhutang kepada prajurit Jerman. Berkat pengorbanan Feldman, teman-temannya dapat masuk ke dalam pabrik itu dengan mudah.
Akhirnya mereka semua memutuskan untuk berpencar. Rollo meminta GG untuk melindunginya dan menembak apapun yang bergerak. Namun GG yang ketakutan justru menembak temannya sendiri hingga tewas. Saat itu juga prajurit Uni Soviet menemukan GG yang terlihat menyesali perbuatannya. GG yang merasa bersalah meminta musuh untuk segera mengakhiri hidupnya. Namun tiba-tiba prajurit Jerman datang dan menghabisi mereka saat itu juga. Pertempuran pun berlanjut. Tentara Jerman berusaha untuk menyerang pertahanan pasukan Uni Soviet. Akibat pertempuran itu banyak korban yang berjatuhan dari kedua kubu, termasuk peleton dari Letnan Hans. Kini prajurit Jerman hanya tersisa 62 prajurit yang sebelumnya berjumlah 400 orang. Karena kekurangan pasukan, mereka terkepung di sebuah gedung. Mereka pun mendengar propaganda Hitler yang sangat berambisi menguasai kota Stalingrad. Mendengar hal itu, terlihat mereka sangat kecewa, mengingat banyak korban yang tewas dalam pertempuran ini. Tiba-tiba, salah satu prajurit Jerman yang bernama Müller menembak ke arah persembunyian musuh. Rupanya tentara Uni Soviet berusaha menolong teman-temannya yang terluka. Letnan Hans meminta kepada musuh untuk melakukan gencatan senjata. Namun hal itu menimbulkan perdebatan dengan Müller yang mengatakan jika negosiasi dengan musuh itu dilarang. Reiser pun langsung menyela dan mencekik Müller untuk menghentikan perdebatan. Bersama Reiser, Letnan Hans menjadi sukarelawan. Mereka ingin membawa kembali prajurit yang terluka. Disusul tentara Uni Soviet yang muncul secara bersamaan. Tanpa terduga, ada bocah yang bernama Kolya menghampiri seorang prajurit yang terluka untuk menenangkannya. Di saat gencatan senjata, mereka pun menjalin keakraban kepada prajurit Uni Soviet dengan bertukar makanan satu sama lain. Namun tiba-tiba Müller melanggar perjanjian. Ia melepaskan tembakan ke arah prajurit Uni Soviet. Sampai akhirnya baku tembak pun terjadi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam pertempuran singkat itu. Letnan Hans membawa Kolya menjadi tawanan perang. Lalu ia mengancam akan menghakimi Müller. Tapi Müller yang keras kepala malah balik mengancam. Ia akan menceritakan kepada atasannya jika Letnan Hans telah melakukan kontak ilegal dengan musuh. Reiser yang terpancing emosi kemudian mempermalukan Müller. Keesokan paginya, ternyata gerak-gerik tentara Jerman selalu dipantau oleh sniper Uni Soviet. Beberapa saat, seorang utusan Jerman membawa persediaan makanan dan beberapa surat untuk para prajurit. Letnan Hans menawarkan makanan ke Kolya. Meski seorang tawanan, Kolya diperlakukan dengan baik. Kolya yang ternyata bisa bahasa Jerman, ia mengatakan kalau pekerjaannya sebagai tukang semir sepatu dan mengaku bisa memperbaiki sepatu Reiser yang sudah rusak. Prajurit Jerman yang sedang berlindung tiba-tiba dikejutkan dengan serangan Uni Soviet. Melihat ada kesempatan, Kolya berusaha kabur untuk menyelamatkan diri. Selama serangan berlangsung, Letnan Hans serta anak buahnya turun ke saluran pembuangan untuk mencari tentara Uni Soviet. Tetapi Letnan Hans malah terpisah dengan anak buahnya. Tak disangka ia bertemu dengan tentara wanita Uni Soviet yang bernama Irina. Irina yang ketakutan karena todangan senapan mencoba menawarkan dirinya. Ia bersedia menunjukkan jalan ke tempat yang lebih aman. Tapi Irina malah mendorong Letnan Hans sampai terjatuh ke dalam air, dan ia pun kabur menyelamatkan diri. Beruntungnya Reiser datang tepat waktu untuk menyelamatkan Letnan Hans. Mereka pun melanjutkan perjalanan, lalu bertemu dengan Rollo dan GG. Ketika menyusuri lorong, mereka menemukan Emigos yang terluka parah akibat terkena ledakan hingga membuat kakinya terputus.
Singkat cerita, mereka pun membawa Amigos ke pusat bantuan medis. Amigos yang menjerit kesakitan membuat Racer sangat panik, sampai ia mengancam petugas medis untuk segera menolong nyawa temannya. Namun petugas medis malah menyuntikkan suatu cairan yang membuat Amigos harus tewas. Kemudian Kapten Heller menahan mereka atas laporan dari prajurit yang berselisih dengan Letnan Hans terkait masalah negosiasi kepada pasukan Uni Soviet. Ditambah lagi bawahannya telah berani mengancam petugas medis. Sampai akhirnya mereka pun dihukum membersihkan ranjau darat. Di sana Letnan Hans bertemu dengan perwira yang bernama Otto yang juga mendapat hukuman. Kala itu pasukan Jerman sudah dikepung selama 6 minggu oleh pasukan Uni Soviet. Dan buruknya musim dingin yang brutal telah tiba. Malam harinya Kapten Hermann menugaskan kembali prajurit yang diberi hukuman untuk bertempur di garis depan menghadapi pasukan tank Uni Soviet. Mereka diperintahkan untuk mempertahankan wilayah itu dengan cara apapun. Dan jika berhasil, mereka terbebas dari hukuman secara terhormat. Para prajurit berpikir bahwa itu sama saja dengan misi bunuh diri. Tapi apalah daya, mereka semua tidak punya pilihan selain harus maju ke medan pertempuran. Keesokan paginya, semua prajurit sudah bersiap di posisinya masing-masing untuk menghadapi tank-tank Uni Soviet. Setelah cukup lama menunggu, gerombolan tank 34 Uni Soviet kian mendekat. Pasukan Jerman mengawali pertempuran dengan tembakan anti-tank. Dan pertempuran pun dimulai. Dengan perjuangan yang luar biasa, pasukan Jerman berhasil memenangkan pertempuran. Mereka pun sangat gembira dan merayakan kemenangan dengan mengudut sebatang rokok secara bergantian. Setelah menyelesaikan misi, mereka berusaha membawa meriam dan melewati badai salju yang kian memburuk. Perjalanan mereka berhenti di suatu pemukiman penduduk Uni Soviet. Warga sipil itu diusir dari kediamannya. Bahkan tentara Jerman membakar semua bangunan termasuk rumah warga. Akhirnya Letnan Hans dan teman-temannya terbebas dari hukuman. Namun Kapten Heller memerintahkan mereka untuk mengeksekusi warga sipil yang tak bersenjata karena diduga telah mensabotase peralatan Jerman. Ternyata Kolya juga di barisan warga sipil yang akan dieksekusi. Letnan Hans dan Racer berusaha menyelamatkan nyawa Kolya dengan jaminan bahwa Kolya telah membantu prajurit Jerman. Namun Kapten sialan itu menolaknya mentah-mentah serta tidak menerima alasan apapun. Bahkan ia mengancam jika tembakan mereka meleset, maka mereka akan menjadi sasaran eksekusi selanjutnya. Dengan berat hati mereka pun bersiap dalam posisi menembak. Tut er nichts, Fritz. Racer yang sudah muak dengan atasannya ingin pergi ke bandara. Meski tindakan itu dianggap mengingkari tugas sebagai prajurit. Letnan Hans dan GG juga memutuskan untuk ikut bersama Racer ke bandara, meninggalkan Rollo dan Otto. Viel Glück. Dalam perjalanan, mereka menyaksikan korban akibat peperangan. Banyak warga sipil yang kehilangan anggota keluarganya. Bahkan mereka harus kehilangan tempat tinggalnya dan berjuang keras untuk hidup di saat cuaca dingin semakin ekstrim. GG yang merasa kasihan membagikan sedikit roti dan menanyakan arah bandara Pitone kepada seorang pria tua. Pria itu memberitahu bahwa jalan ke bandara menuju arah barat. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, malam hari pun telah tiba. Pada tanggal 23 Januari 1942, mereka sudah sampai di lapangan udara Pitone.
Namun tiba-tiba pasukan Uni Soviet menyerang bandara dengan senjata artileri. Sedangkan Racer membohongi petugas jika GG terkena shock saat pertempuran melawan tank-tank musuh yang mengakibatkan dia tidak bisa bicara. Alhasil petugas mengizinkan mereka untuk ikut pulang ke Jerman menggunakan pesawat. Para prajurit berebutan masuk ke dalam pesawat, bahkan mereka harus bentrok dengan para petugas. Namun sayangnya pesawat itu pun berangkat meninggalkan Letnan Hans, Racer dan GG. Dan faktanya itu adalah pesawat terakhir yang meninggalkan kota Stalingrad. Karena pangkalan udara terus ditembaki artileri Uni Soviet, para prajurit yang kecewa memilih kembali ke tempat penampungan. Namun ketika sampai di tenda, mereka melihat Kapten Hermann yang menderita kaki parit, yaitu kerusakan kaki akibat udara yang lembab karena cuaca yang sangat ekstrim. Dalam kondisi seperti itu, jelas Kapten Hermann tidak bisa berjalan. Tak lama kemudian, pesawat Jerman menurunkan suplai makanan. Tanpa pikir panjang, semua orang yang kelaparan langsung mengambilnya dan memakannya dengan sangat lahap. GG dan Racer terlihat sangat senang, mengingat mereka tidak makan selama berhari-hari di tengah cuaca yang sangat dingin. Namun kesenangan mereka terhenti saat Kapten sialan itu datang dengan menodongkan senjata. Letnan Hans yang merasa terancam mencoba mengalihkan perhatiannya dan langsung dilumpuhkan oleh Rollo. Tanpa sengaja GG terkena tembakan Kapten Heller. Racer pun langsung mendekatinya, namun naas nyawa GG sudah tak terselamatkan. Namun Kapten sialan itu malah memohon untuk keselamatan hidupnya. Ia pun memberitahu mereka tentang persediaan makanan yang selama ini dia sembunyikan di sebuah gedung dekat teater. Otto yang sudah emosi langsung menghabisi Kapten Heller saat itu juga. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di gedung tersebut dengan membawa Kapten Hermann yang tak bisa berjalan. Mereka pun terkejut karena di sana banyak persediaan makanan dan minuman. Bahkan Letnan Hans juga menemukan Irina yang terikat di tempat tidur. Merasa kasihan, ia pun melepaskan Irina. Sementara Kapten Hermann yang kecewa, ia menodongkan senjata kepada mereka karena ia menganggap anak buahnya telah membelot dengan tidak bergabung kembali dalam pertempuran. Karena merasa tertekan, Otto menjadi stres dan memilih mengakhiri hidupnya dengan menembak kepalanya. Rollo yang masih patuh, ia membawa Kapten Hermann keluar dari tempat itu dan mendapati Kapten Hermann sudah tak bernyawa. Di sana juga ia melihat tentara Jerman sudah menyerah kepada Uni Soviet. Di sisi lain, Irina bersedia membantu Hans dan Racer untuk kabur dari sana dan menghindari penangkapan tentara Uni Soviet. Wir kommen keine 100 Meter weit. Ich gehe mit ihr. Mereka pun akhirnya keluar dari sana. Terlihat mereka sangat kelelahan melalui perjalanan yang cukup panjang. Dari kejauhan mereka melihat kedatangan tentara Uni Soviet. Irina lalu berteriak, namun naasnya dia malah tertembak oleh kawannya sendiri. Mereka berdua yang berhasil lolos berusaha melanjutkan perjalanan. Tapi Letnan Hans yang sudah kelelahan tidak sanggup lagi berjalan. Terlihat tubuhnya sangat lemah dan kedinginan. Dan tak lama ia meninggal dalam dekapan Racer. Tapi Racer hanya bisa terdiam. Dia menemani jasad Letnan Hans dan membiarkan salju menutupi tubuhnya. Kini dia hanya menunggu ajal yang menjemputnya. Dan film pun selesai. Itulah film Stalingrad yang menggambarkan sudut pandang pasukan Jerman. Di sini kita tahu bahwa sebagian prajurit Jerman masih mengedepankan rasa kemanusiaan di tengah ambisi Hitler yang ingin menguasai Stalingrad. Oke lur, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Dan jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.